Nama saya Rudi, Pak. Nama saya Rudi Susanto. Sebelumnya saya awali dulu, saya dulu sebelumnya adalah purnawirawan, ya. Jabatan saya waktu itu Komandan Detasmen Kesehatan Pangkalan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Di situ saya menangani, saya dokter, saya menangani banyak pilot-pilot, dokter penerbangan. Jadi pilot-pilot itu sebelum mereka terbang, atau sudah terbang, mereka harus lapor saya untuk memeriksa kondisinya. Mereka itu layak atau tidak terbang, itu saya memutuskan. Kemudian banyaklah problem-problem yang masuk. Biasa kan mereka konsultasi atau mereka curhat gitu ya. Banyak karena di situ baik yang sudah senior maupun yang masih junior itu jadi satu. Jadi saya harus tahu satu-satu mereka, kondisi mereka satu-satu, bahkan sampai sedetilnya. Misalnya dia punya pacar, mereka punya keluarga, lingkungannya, bagaimana dengan keluarganya di rumah, karena itu akan berpengaruh dengan pekerjaannya nanti. Karena itu dia kan pilot atau co-pilot, resikonya tinggi. Kalau sampai terjadi di atas, terjadi dia mulai mikirin keluarganya, mikirin pacarnya gitu kan, berisiko. Nah itu sering, sehingga itu cukup lama. Saya kurang lebih 29 tahun 9 bulan dia masa kerja saya sampai terakhir ini pensiun 2019. Kemudian, nah mungkin karena terlalu banyak itu sehingga akumulatif numpuk di diri saya juga, berpengaruh ya, emosi mereka apa semua, sehingga kadang-kadang muncul di rumah. Kita sering terlalu egois, karena saya sering berhadapan dengan mereka, sering marah, sering ngamuk gitu ya, tidak terkontrol emosi. Kalau dilihat memang orangnya kalem gitu. Tapi kalau saya marah, ya itu seperti Pak Marta bilang, suka lempar, saya panggil, saya balik. Bahkan waktu rapat pun kalau mereka megang HP saya marah, karena saya dibiasakan begitu soalnya di satuan ya. Jadi saya ngamuk begitu. Nah itu yang saya rasakan, sehingga berpengaruh pada keluarga. Sehingga istri saya juga kadang-kadang melihat saya kok terlalu emosi, baru saya ngomong ini emosi, marah gitu. Kadang-kadang ada yang naik mobil ini, saya kadang-kadang suka marah, malah wah segala macam lah, binatang apa keluar lah itu ya dari mulut saya. Itu tanpa saya sadari, bahkan kadang-kadang mereka kencang, saya ikut kencang gitu, mau gini ya, sehingga tidak terkontrol. Itu mungkin yang dirasakan istri saya. Awalnya istri saya pertama yang ikut Tapa Berata di sini. Kemudian dia nawarkan, bagus loh, ikut aja, kamu bisa ini. Saya nggak usah, nggak tahu dia tidak didaftarkan, saya juga nggak tahu, tiba-tiba didaftarkan, terus udah nama kamu udah ada tuh sama anak saya, kebetulan ada di sini, Excel, ikut di situ. Kemudian udahlah saya apa sih susahnya, saya coba, saya ikut gitu kan, saya ikut. Kemudian sampai di sini saya lihat persyaratan gini, gampang, di tentara aja saya di base camp beberapa lama bisa bertahan gitu ya. Tapi begitu saya masuk sini, hari pertama ternyata saya menghadapi masalah. Saya tidak bisa tidur, saya kesulitan tidur sampai jam 1 atau jam 2, saya nggak lihat jam itu, saya keluar, saya pengen pulang. Saya pulang, saya duduk dulu, saya cuci muka, saya duduk di luar, saya termenung sendiri. Ngapain ya saya di sini, saya bilang gitu ya. Apa yang saya mau cari itu, terus saya mau pulang, besok pagi saya mau ngomong gitu. Cuma saya kan terus tiba-tiba dari dalam hati saya bilang, masa kamu nggak tahan, terus nggak malu sama anakmu gitu. Nggak malu.
masa mau pulang kan malu kan, mau bekas tentara kok gitu aja, cengeng gitu kan, cengeng gitu. Akhirnya saya udah coba sampai pagi saya bisa akhirnya ya tidur nggak berapa lama tuh udah bunyi, karena tapi kalau bangun pagi saya biasa jam 4:30 udah bangun pagi itu. Begitu Pak Sueca kasih bel tuh saya sudah bangun, jadi saya langsung pengen tahu juga pagi. Tapi hari pertama, kedua saya mulai merasakan ada manfaatnya. Kemudian saya merasa tenang, lebih bisa memahami diri saya juga. Kemudian dari di situ hari pertama, kedua, ketiga. Nah, yang lebih enak lagi setelah saya mengikuti Tapa Brata ini, pada hari pas Pak Marta datang itu, saya mendapatkan sesuatu yang rasanya dengar suara Pak Marta itu, saya langsung nyes gitu rasanya. Terus kemudian waktu diajak bermeditasi dengan Pak Marta, ya coba rasakan, ya ikuti, kemudian rasakan di mana kebetulan saya ada low back pain ya, nyeri pinggang itu cukup lama. Kemudian saya rasakan tiba-tiba, dan kamu rasakan kalau mendapatkan sesuatu yang kamu rasakan di tempat-tempat terutama di cakra itu, nah itu jangan kamu lawan, tapi terima sebagai sesuatu yang tidak kekal, anicca. Itu saya mulai di situ, saya dapat terus di daerah cakra dasar saya itu rasanya dingin di situ, itu dingin. Terus oh ini toh, terus saya bilang anicca gitu. Nah akhirnya terasa mulai itu di situ hangat terus. Ya besok pagi saya kan setelah itu istirahat kita, nah mulai terasa banyak perubahan di situ. Saya kadang-kadang sakit udah mulai berkurang gitu. Nah itu yang saya dapat di dalam meditasi ini. Di samping juga emosi saya mulai saya rasakan banyak perubahan di dalam emosi, di dalam saya mau berpikir negatif sama orang. Banyaknya kan kita seringnya buat curiga, karena kita memang kelamaan di dalam satuan selalu begitu, pikirannya curiga sama anggota, sama anak-anak itu ya, yang berpendidikan. Dia bilang padahal dia mungkin dia tidak sakit, kita bilang main watak gitu, biasanya kita bilangnya seperti itu. Nah itu keterbiasaan kita itu saya mulai menyadari, dan saya rasakan banyak sekali yang saya dapat di dalam mengikuti selama 6 hari Tapa Brata ini. Dan saya sebagai medis juga jadi merasa tahu bahwa kita sebagai dokter tuh bukan cuma hanya memberikan, oh kamu sakit A, ini obatnya, sakit B, ini obatnya. Jadi bukan hanya seperti itu masih ada tadi bahwa kekuatan pikiran itu bisa menyebabkan seorang sakit. Nah itu yang jarang dokter, mungkin karena dia nggak punya waktu, apalagi dokter-dokter yang laku ya, yang laris, biasanya kamu sakit ini, hasil lab obatnya ini, tapi dia tidak pernah kan menanyakan bagaimana kondisinya, apa tidak pernah sampai dia punya pikirannya, pernah nggak ditanya pikirannya bagaimana, atau sampai sedalam itu. Nah itu belum ya, kita belum sampai situ. Makanya saya ikut ini bermanfaat juga untuk diri saya, terutama dalam menganalisa. Misalnya ada pasien yang datang dalam praktek saya, itu saja yang saya rasakan bermanfaatnya. Jadi kita tidak rugi ikut di sini, bukan promosi ya, tapi itu yang saya rasakan.